Anzala sakinata fi qulubil mu'minin, yang telah menurunkan kedamaian, ketenangan di hati orang mukmin, dan itu semua insyaallah akan mampu menambah keimanan di atas keimanan yang ada. Kepunyaan Allah lah apa-apa yang ada di langit dan bala tentara apa-apa yang ada di bumi, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Pertama-tama yang kami hormati Ketua BKM Masjid Al-Ikhlas Dr. Anis Haji Irwandani Bulu, yang kami hormati segenap tokoh masyarakat, tokoh agama, sesepuh di Perumahan Gria Sukarami dan sekitarnya, yang sama-sama kita cintai. Kita tunggu kehadirannya Al-Ustaz Ahmad Sugandi MHI yang terus akan kita katakan saja kitab Al-Hikam. Dan pada pagi hari yang cerah ini kita akan menyambung dalam bab khususan sifat ma'arif. Sebagaimana kita ketahui, makna dari ma'arif adalah seorang hamba yang berikhtiar untuk selalu senantiasa ma'rifat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berupaya berdoa selalu istiqomah dalam dinul Islam, diakui sebagai umatnya, dan insyaallah akan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Untuk mendapatkan keberkahan, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mari majelis Rodatul min Rodatul Jannah ini kita awali dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mengingatkan untuk para jamaah yang tidak berkesempatan hadir di dalam masjid namun menyimak di rumah dengan suara mikrofon yang kita ada, untuk senantiasa bisa dipantau channel YouTube Guru Ngaji 75, panelnya Pak Didi. Insyaallah kita like, subscribe, dan share untuk perkembangan dakwah kita. Kepada Ustaz, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita sama-sama senantiasa memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, segala-galanya yang terus-menerus Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat, dan insyaallah penuh dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya senantiasa kita harapkan, kita nantikan, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah. Pada pagi hari ini kita coba ketengahkan satu tema secara khusus, ya. Jadi kalau pada bab sebelumnya ada tentang keistimewaan tingkatan para arif, kalau ini lebih spesifik lagi, kekhususan yang hakiki melekat pada diri seorang arif. Seorang arif itu orang yang sudah mengenal Allah, sudah makrifat kepada Allah. Nah, kita akan coba
ketengahkan beberapa bait di sini oleh Syekh Nawawi, hanya dikumpulkan beberapa bait saja, tidak banyak. Di dalam bab ini beliau menyebutkan babu fi ba'di khasa'isil arif, bab mengenai sebagian dari kehususan orang yang sudah mengenal Allah. Yang pertama baitnya adalah mal arif, bukanlah seorang arif, tidak disebut orang yang arif yang sudah mengenal Allah. Man idza asyara wajada al-haqqa, orang yang apabila Allah memberikan isyarat wajada al-haqqa, kemudian ia mendapati kebenaran, yakni mendapati Allah, aqrab ilaihi min isyaratihi, lebih dekat kepada Allah min isyaratihi, dari isyaratnya. Bukan dikatakan sebagai orang yang arif. Balil arif, akan tetapi orang yang arif yang sudah mengenal Allah itu man la isyarata lahu, orang yang tidak atau tanpa adanya isyarat baginya, dia sudah mengenal Allah. Kenapa orang arif itu tidak perlu isyarat? Li fanaihi fi wujudihi, karena fananya, lenyapnya fi wujudihi, pada wujudnya Allah. Wamtiwaihi, dan tenggelamnya seorang arif fi syuhudihi, di dalam penyaksiannya terhadap Allah. Kita sederhanakan. Jadi orang beriman, orang yang dalam prosesnya menuju kepada Allah, kan itu punya beberapa tingkatan. Ada orang yang dia keimanannya bertambah, ketakwaannya bertambah, itu setelah mendapatkan sesuatu, setelah melihat sesuatu, setelah mendengar sesuatu, barulah akan terangsang, akan terdorong rohaninya lebih dekat kepada Allah, karena adanya isyarat-isyarat, adanya perantara-perantara yang menghantarkan dirinya kepada Allah lebih dekat. Lebih dekatnya seseorang itu karena adanya isyarat, lebih baik bisa melalui pendengaran, penglihatan, atau pengalaman secara pribadi. Contoh misalkan, kita setelah ngaji Al-Hikam baru kerasa, oh iya ya, udah banyak ya. Sebelumnya tidak kita rasakan. Kata Imam Ibnu Athaillah, kita belum masuk kategori orang yang arif, belum. Kenapa? Alasannya dia untuk dekat kepada Allah dan mengenal Allah itu masih didorong oleh dorongan lain dalam bentuk isyarat, apapun bentuk isyaratnya, yang menghantarkan ia untuk lebih dekat dan mengenal Allah. Orang arif itu gak begitu. Orang arif itu man la isyarata lahu, dia tanpa adanya isyarat itu sudah mengenal Allah. Kenapa? Karena lifanaihi fi wujudihi, karena dia larut, karena dia hilang dengan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tenggelam dengan kesaksiannya, dengan penyaksiannya terhadap Allah. Ini mesti ngaji tauhidnya begini, ya, apa itu namanya, menguraikan lebih dulu. Bapak Ibu sekalian, kan sebelum kita ini, kalau mau dipikir-pikir, kita ini siapa? Kita ini punya orang tua kita juga punya orang tua kita dulu pun nenek-nenek moyang kita juga punya orang tua. Artinya sebelum
nenek moyang kita ini nggak ada, kan begitu. Artinya sebelum kita lahir ini kita nggak ada. Lalu kemudian kita diadakan oleh Allah melalui orang tua kita itu. Artinya kita tidak ada sebenarnya. Satu. Yang kedua, ternyata sebelum orang tua kita pun Nabi Adam alaihissalam pun ternyata dulu nggak ada. Nabi Adam, ya agak mirip dengan kata Adam pakai ain, ketiadaan. Itu juga nggak ada. Kemudian Allah menciptakan Adam sehingga terjadilah maujud yang diadakan dalam bentuk Nabi Adam. Artinya semua ciptaan Allah ini tadinya tidak ada. Lalu kemudian diadakan oleh Allah. Allah mengadakan itu, maka disebut Sang Khalik, pencipta. Karena kita yang diciptakan oleh Allah, yang diadakan oleh Allah, kita disebut dengan istilah namanya makhluk. Makhluk itu tidak ada, yang ada adalah Khalik. Adanya makhluk itu karena adanya Khalik. Tanpa adanya Khalik sang pencipta, maka makhluk tidak ada. Maka keberadaan sang makhluk ketika sudah mengenal sang Khaliknya, dia akan lenyap kepada sang Khalik. Dengan adanya sang Khalik, dirinya tidak ada. Karena memang yang ada adalah sang Khalik semata-mata, yang lain tidak ada. Kemudian yang kedua adalah wamtiwaihi fi syuhudihi, dia tenggelam di dalam kesaksiannya terhadap Allah. Ketika menyaksikan Allah, menyaksikan itu bukan melotot secara kasat mata ya Pak, bukan ya. Kata menyaksikan itu adalah meyakini, mengetahui bahwa Allah itu adalah Tuhannya, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Ketika dia menyaksikan tidak ada yang wujud ada kecuali Allah, termasuk dirinya, berarti dirinya pun tenggelam dengan kesaksiannya terhadap wujudnya Allah. Nah, kayak gitu Pak, Bapak Ibu sekalian. Ya ini ngajinya agak kelas atas ini ya Pak, agak kelas atas sedikit ini, karena kekhususan para arif. Kalau kita ini kan masih jauh dari tingkatan itu, karena kita baru akan dekat kepada Allah setelah kita sholat, setelah kita ngaji, setelah kita zikir dan sebagainya. Begitu kita tidak melakukan ketaatan, hilang keyakinan itu, hilang perasaan itu, hilang keimanan itu, hilang ketakwaan itu dalam diri kita, copot semua dalam diri kita ini. Ya artinya dorongan-dorongan keimanan kita ini yang melekat pada kita itu karena ada petunjuk, karena ada isyarat yang kita rasakan sehingga kita mampu lebih dekat dan mengenali Allah. Maka kata Imam Ibn Athaillah, kita belum masuk kategori orang yang disebut dengan arif, sudah mengenal Allah. Orang yang sudah mengenal Allah itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal kondisi, tidak mengenal keadaan apapun dalam dirinya. Ini apa itu namanya, betul-betul yang dilihat itu adalah ya Allah. Yang dilihat itu adalah Allah semata-mata. Jadi kurang lebihnya semua aktivitas, semua pandangan yang kita lihat, semua yang kita rasakan, semua yang kita alami itu murni semata-mata bagian daripada manifestasi penampakan Allah dalam diri kita. Kita ini hanya mengikuti iradat Allah dalam diri kita. Kita tidak membawa apa-apa dalam diri kita, karena kita hanya sebatas mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah dalam diri kita. Kita betul-betul larut di dalam wujudnya Allah,
dan larut di dalam penyaksian diri kita terhadap Allah bahwa tidak ada yang ada kecuali Allah, termasuk diri kita pun tidak ada, yang ada hanya Allah. Di situ sebenarnya ending dari orang yang disebut dengan arif billah, orang yang betul-betul sudah mengenal Allah. Ya. Jadi ya kita ini tidak ada Bapak Ibu sekalian, yang ada itu Allah. Lalu Allah menciptakan makhluknya. Karena Allah menciptakan makhluknya, maka Allah pun akan memberikan perantara-perantara untuk menjadi hidupnya sang makhluk itu sendiri. Karena tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu kemudian Allah tidak menjadikan perantara-perantara untuk kehidupan yang diciptakan itu tidak mungkin. Maka Allah ciptakan alam semesta ini atau dalam Al-Quran semuanya adalah untuk manusia. Kehidupan dunia ini, ekosistemnya berjalan ini Allah ciptakan, ternyata tidak ada lain adalah untuk menjadikan perantara kehidupan sang makhluk yang Allah ciptakan itu. Nah, jadi ini sebenarnya sudah melalui proses kekuasaan dan iradat Allah atas kehendaknya pada setiap ciptaannya. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini orang yang sudah mengenal Allah itu memang lihat alam itu indah. Indahnya itu karena yang dilihat bukan alamnya, tetapi yang dilihat adalah sang penciptanya. Itu Bapak Ibu sekalian. Orang yang sudah mengenal Allah itu melihat segala sesuatunya penuh dengan keindahan. Karena yang dilihat itu adalah bukan alamnya, tetapi sang penciptanya. Tetapi dia tidak melupakan yang diciptakan, tidak. Karena yang diciptakan itu ternyata ada yang menjadikan penyebab dirinya lebih dekat kepada Allah. Ada orang yang ketika melihat alam semesta, yang dilihat itu bukan alamnya tetapi sang penciptanya. Itu hanya beda tingkatan saja. Ya, bukan berarti kemudian ngaji ini kemudian kita jauh dari kata orang baik, jauh dari kata orang yang takut, juga tidak. Ya, karena ini betul-betul melalui proses kesadaran dan pengetahuan yang kita rasakan. Saya ingin menjelaskan pernyataannya Sayyid Ramadan Al-Buti dalam kitab syarah beliau. Beliau mengatakan bahwa orang yang arif itu bukan berarti dia meninggalkan di mana tempat ia Allah tempatkan, bukan. Orang yang arif, orang yang mengenal Allah itu tidak meninggalkan tempat yang Allah tetapkan untuk dirinya, tidak. Ketika kita hidup di dunia, bukan berarti orang yang arif itu kemudian meninggalkan dunianya, kemudian dia disebut dengan arif, hanya disibukkan dengan zikir, disibukkan dengan masjid, urusan-urusan keagamaan, urusan-urusan kebatinan, tidak, kata beliau. Orang yang arif itu adalah orang yang didasari kepercayaannya, orang yang didasari dengan nilai-nilai tauhidnya, orang yang didasari dengan nilai-nilai tawakalnya kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan dalam dirinya, maka dia masuk kategori orang yang sudah mengenal Allah. Maka Fakhruddin Ar-Razi itu pernah mengatakan begini, tinggallah engkau bersama mereka secara lahiriah. Ya. Imam Ar-Razi mengatakan, tinggallah engkau bersama mereka secara lahiriah, tetapi batinmu harus dengan Allah. Begitu Pak. Itu sudah masuk kategori orang yang arif, orang yang mengenal Allah. Jadi ada istilah, kalau sufi-sufi itu kan menyendiri ya Pak, uzlah. Uzlah itu kan menyendiri, mengasingkan diri supaya mampu diri ini
menghadirkan Allah dengan mengosongkan segala yang ada di hadapannya. Kalau thariqah atau tokoh-tokoh sufi modern itu, ya, atau yang diamalkan di thariqah Qadariyah Naqsabandiyah, itu punya konsep terbalik. Orang arif itu tidak identik dengan mengosongkan diri, mengasingkan diri dari keramaian, tidak. Tetapi di dalam keramaiannya, pandangannya penuh dengan keramaian terhadap makhluk Allah. Tetapi di dalam keramaiannya, hatinya tertuju kepada Allah. Dibandingkan dengan orang yang mengosongkan dirinya dari pandangan makhluk, tetapi hatinya tertuju kepada makhluk, bukan tertuju kepada Sang Khalik. Ini Pak, kenapa coba sekali lagi orang yang arif mengenal Allah itu tidak dihukum, tidak terhimpit oleh ruang, waktu, dan keadaan dalam dirinya? Enggak. Ya. Dalam kesedihannya dia mengenali Allah. Dalam kebahagiaannya dia mengenali Allah. Kalau ada orang yang baru mengenal Allah setelah diuji, belum arif namanya. Orang bahagia setelah bahagia dia baru mengenal Allah, juga bukan orang yang arif. Dalam keadaan sedih dia mengenal Allah, dalam kondisi bahagia dia mengenal Allah. Karena pengenalannya kepada Allah sudah ada sebelum adanya rasa bahagia dan rasa susah itu sudah ada. Dirinya sudah mengenal Allah, maka adanya kesulitan, kebahagiaan dalam dirinya itu tidak akan mengurangi makrifatnya, pengenalan dirinya kepada Allah. Karena pengenalannya kepada Allah sudah ada sebelum segala sesuatunya ada. Gitu. Kan ini pernah kita uraikan Bapak Ibu sekalian, dulu di zaman azali, ketika ruh-ruh kita ditempatkan oleh Allah dalam satu tempat yang disebut dengan al-watani al-asli, dalam konsepnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu tempat tinggal asal usul pertama kita. Allah pernah berfirman kepada kita, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, bukankah aku ini Tuhan kalian? Lalu kata ruh kita, ya, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Sebelum ada segala sesuatu, sebelum ada penciptaan yang lainnya, diri kita sudah mengenal Allah. Nah ini Pak, ya ini mengulang memori kita yang lupa dulu di zaman azali, bahwa diri kita sudah mengenal Allah. Ya. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian, baiknya. Yang kedua, matlabul arifin min Allah as-sidqu fil 'ubudiyyah wal qiyamu bi huquqir rububiyyah. Yang dituntut al-arifin kepada orang yang mengenal Allah, ini ada tuntutan kepada orang yang arif. Min Allah, dari Allah. Allah menuntut, Allah meminta kepada orang arif itu dua, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yang dituntut Allah dalam diri kita ketika kita ingin menapaki atau menuju pada tingkat arif itu adalah yang pertama as-sidqu fil 'ubudiyyah, jujur, benar di dalam penghambaan kita kepada Allah. Oh ini lepas segalanya kalau sudah ngomongin dua hal ini, Bapak Ibu sekalian. Benar, lepas segalanya. Fana itu naik kita ini ke fana ini. Aduh, subhanallah. Ini saya sampaikan. Yang pertama, tuntutan Allah dalam diri kita itu adalah as-sidqu fil 'ubudiyyah, jujur di dalam penghambaan kita kepada Allah. Mari kita sama-sama mempertanyakan diri kita. Selama ini kita sholat untuk siapa dan untuk apa kita sholat? Kita renungkan Bapak Ibu sekalian. Setelah kita ngaji berjus-jus, apa setelah itu?
setelah kita tahajud semalaman berapa rakaat, untuk apa dan karena apa dorongan kita sholat itu? Setelah kita puasa itu untuk apa dan bagaimana setelah itu? Setelah kita haji berkurban untuk apa dan karena apa kita kurban, kita haji? Jujur kita dalam diri kita. Apakah sholat kita ini karena mengharapkan ampunan Allah? Apakah sholat kita ini karena kita ingin pahala yang besar dari Allah? Apakah sedekah kita ini karena kita ingin mendapatkan kebaikan dari sedekah yang kita lakukan? Apakah tahajud kita supaya Allah mempermudah segala urusan hidup kita? Tanyakan itu semua dalam diri kita. Ternyata Allah itu menuntut dalam diri kita kebenaran, kejujuran di dalam penghambaan kita kepada Allah. Kalau masih ada hasrat-hasrat keinginan dalam diri kita di dalam setiap aspek ibadah yang kita lakukan kepada Allah, berarti sejatinya kita belum sampai kepada as-sidqu fil ubudiyah, jujur di dalam penghambaan kita kepada Allah. Karena buktinya yang kita hambakan selama ini di dalam ibadah kita adalah bukan Allah, tetapi yang kita hambakan adalah diri kita sendiri. Karena ibadah yang kita lakukan ternyata peruntukannya bukan untuk Allah, tetapi peruntukannya adalah untuk diri kita sendiri. Dan dorongannya adalah diri kita sendiri, dan lahirnya adalah untuk diri kita sendiri. Untuk Allahnya mana? Kata ya iku. Lawang sholat untuk pahala yang besar, nanti supaya lewatin siratal mustaqimnya lancar. Tahajud kenceng supaya rezekinya lancar, supaya urusannya dipermudah. Kan itu kan untuk kita semua ini. Untuk Allahnya mana? Kalimat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, di mana letaknya? Ternyata penghambaan kita kepada Allah itu belum sejujur-jujurnya kita penuhi, kita lakukan untuk Allah. Ya. Subhanallah, ini Allah. Kita panas sebenarnya di sini. Kita panas. Ya Allah, ya. Nggak ngerti juga ya. Kita tarikan. Saya juga heran kadang-kadang, ya kok mesin juga ramainya ini gitu. Dan terus saya ngikutin alurnya Allah saja, ngikutin. Tapi disitulah kita meletakkan segalanya. Malu kadang-kadang, takbir saja malu, ya Allah Pak. Takbir saja malu. Malu apa? Dalam takbir itu membawa hasrat diri kita. Ya Allah, mudah-mudahan urusan saya ini mudah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi ibadah yang karena Allah itu belum ada dalam diri kita. Kalau kita sudah sampai ini, maka bisa sujud semalaman itu, bisa nangis sujudnya itu karena alhamdulillah bisa sujud sama Allah. Jadi lepas diri kita ini, sujudnya bukan karena diri kita, tapi sujudnya karena ingin untuk Allah. Ya Allah, aku sudah bersyukur, alhamdulillah malam bisa bangun, bisa sujud sama Engkau. Karena sujud yang saya lakukan ini hanya untukmu dan karenamu, bukan. Kalau bukan karenamu yang meletakkan sujud ini, saya nggak mampu sujud. Dan nggak ada itu keinginan-keinginan itu. Maka di sini disebutkan orang yang jujur di dalam penghambaannya kepada Allah itu tidak mengharapkan maghfirah dari Allah. Wal khusus arif yang memiliki kekhususan, orang arif yang sudah mengenal Allah punya sifat khusus di dalam bait-bait ini disebutkan oleh Syekh Nawawi, la yatlubuna minallahi ghufrana dzunub wa sitral uyub wal hilma 'inda zallat wan najat
min fitanil qabri wan najati minal jahim. Orang yang arif itu tidak meminta kepada Allah pengampunan dosa. Gak minta sama Allah, ya Allah ampuni dosa saya. Tapi jangan kemudian setelah ngaji ini gak ada kalimat tiga. Awas ini ya. Ini sekali lagi makom kita, ngajinya ya, bukan makom kita ya Pak. Ngajinya kita, makomnya lagi naik temanya. Gitu. Maka jujur aja saya Pak Ajis, kalau Pak Ajis sudah nangkat tema itu saya agak grogi sebenarnya. Agak grogi. Pasti saya jawabnya agak halang dikit gitu ya. Karena saya milih-milih gitu kan. Milih-milih. Jadi kata Syekh Nawawi, orang arif itu layak lubuna minallah, tidak meminta kepada Allah ghufran dan pengampunan dosa. Wasitrul, nggak minta tutupi aibnya, nggak minta itu diberikan kemurahan oleh Allah ketika berbuat dosa, nggak minta kepada Allah diselamatkan dari fitnah kubur, dan nggak minta diselamatkan dari api neraka, nggak minta. Subhanallah, ya kan? Nggak minta, apalagi ma'atahwini sakaratil maut, nggak minta juga. Nanti kalau sakaratil maut itu dimudahkan sama, nggak minta. Apa katanya? Wa kullu dzalika syafaqatun 'ala nafsi wastighal biha, fal istighal bima yasluhu hijabun. Karena orang yang disibukkan dengan semua itu, minta pengampunan dosa, minta diselamatkan dari api neraka, minta dimudahkan masuk surga, minta dimudahkan sakaratul maut, ternyata itu adalah istighal, akan menyibukkan kita bima yuslihuha, terhadap apa yang Allah sudah tetapkan kebaikan untuknya. Kesibukan-kesibukan itu adalah hijabun, akan menjadi hijab kita kepada Allah. Kita punya penghalang kita kepada Allah surga, penghalang kita kepada Allah neraka, penghalang kita kepada Allah itu sakaratul maut, penghalang kita kepada Allah itu kesulitan-kesulitan dalam diri kita. Ternyata kesibukan-kesibukan itu yang ada dalam benak kita itu menjadi penghalang kita menuju kepada Allah. Kenapa? Karena pikiran kita tidak lagi tertuju kepada Tuhan, kepada Allah, tetapi tertuju kepada ampunan dosa dan keselamatan dari api neraka. Pikirannya seperti itu. Kalau diilustrasikan, bapak-bapak ingin menghapus sebuah papan tulis. Ya. Bapak-bapak ingin menghapus sebuah papan tulis yang sudah penuh dengan coretan. Tetapi ketika bapak-bapak ingin menghapus coret tulisan yang di dalam papan tulis, bapak-bapak disibukkan dengan membaca setiap tulisan yang ada di dalam papan tulis. Sampai-sampai bapak-bapak lupa, ibu-ibu lupa untuk menghapus tulisan yang menjadi tujuan kita mengambil papan tulis, mengambil penghapus untuk sebagai alat menghapus papan tulis yang tertulis sebuah tulisan-tulisan itu. Kita terlalaikan menuju yang menjadi tujuan hidup kita. Apa itu? Menghapus setiap tulisan yang ada di dalam papan tulis, dan kita sibuk dengan membaca setiap tulisan yang ada dalam papan tulis itu. Subhanallah. Ini ya Pak, asyidku fil ubudiyah itu. Nangis orang itu, nangis karena dosanya Pak. Ya. Sekali lagi ini nggak boleh di general ya Pak, nggak boleh juga dipukul untuk diri kita. Ya. Kalau kita yang banyak dosanya ya harus nangis karena dosa. Tapi orang arif bilang nangisnya bukan karena dosanya, tapi nangisnya karena dia bersyukur kepada Allah, bisa sujud menghambakan dirinya kepada Allah. Sudah nggak lagi kepikiran dunia, nggak kepikiran akhirat, nggak kepikiran surga dan neraka, nggak kepikiran.
nggak kepikiran lagi. Oke. Yang kedua, tuntutan Allah kepada orang yang arif itu adalah wal qiyamu bi huquqir rububiyyah. Tuntutan Allah itu adalah kepada kita diharuskan menjalankan, melaksanakan hak-hak ketuhanan Allah dalam diri kita. Apa yang dimaksud dengan hak-hak ketuhanan itu? Allah itu zat yang Maha Esa dengan keesaannya. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Satu. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Kalau tidak ada yang ada hanya Allah, berarti ketika kita ada pun akan hilang karena adanya Allah. Maka kita pun mesti tidak ada dalam diri kita karena yang ada adalah Allah. Itu haknya Allah dalam zatnya. Satu. Yang kedua adalah la ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah kecuali adalah Allah. Kita hidup diadakan oleh Allah untuk menyembah Allah, dan yang kita sembah semata-mata hanya Allah. Tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. Itu haknya Allah. Beberapa Jumat yang lalu saya pernah khotib di sini, saya menyampaikan satu tema itu. Mu'adz bin Jabal itu pernah dibonceng sama Nabi naik keledai. Lalu di dalam perjalanannya naik keledai itu, Nabi bertanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibad 'ala Allah?" Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Mu'adz, "Hei Mu'adz, apakah engkau tahu apa hak Allah terhadap hamba-hambanya dan apa hak hamba terhadap Allah?" Mu'adz bingung jawabnya. Jawabnya Mu'adz sederhana, "Allah dan Rasulnya lebih tahu daripada saya." Lalu Nabi menjawab, "Haqqullah 'alal 'ibad." Haknya Allah terhadap hambanya adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Haknya Allah kepada hambanya adalah hambanya mesti menyembah Allah dan tidak menyentuhkan Allah dengan sedikit dan sesuatu apapun itu. Itu haknya Allah terhadap diri kita. Maksudnya menjalankan haknya Allah. Yang kedua, tuntutan Allah dalam diri kita adalah kita menjalankan hak ketuhanan Allah dalam dirinya. Apa itu? Tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. Maka tadi saya katakan, di dalam penghambaan kita kepada Allah, ternyata dorongan ibadah ini adalah hasrat-hasrat dalam diri kita. Maka sejatinya kita belum menjalankan hak Allah dalam ibadah kita. Buktinya adalah kita menyembah kepada Allah ini, dorongannya adalah bukan Allah, tetapi dorongannya adalah diri kita. Apa yang dimaksud dengan diri kita ini? Diri kita ini makhluk yang wujud itu hanya Allah. Gak boleh ada yang ada dari selain Allah. Ternyata kita dalam menghamba kepada Allah, kita membawa ada selain adanya Allah. Apa itu? Keinginan dalam diri kita. Berarti kita belum menjalankan haknya Allah. Gitu. Lalu setelah itu apa? Wama haqqul 'ibad Allah. Adapun hak hamba kepada Allah, kita punya hak kepada Allah, Bapak Ibu sekalian. Walaupun kita nggak boleh nuntut ini, karena Allah itu mustahil tidak menunaikan hak kita kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Allah yu'adziba liman la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak akan pernah mengazab bagi orang yang tidak pernah menyekutukan Allah dengan sedikit pun dan dengan sesuatu apapun. Ketika kita menyekutukan Allah dengan diri kita, kita masuk ke dalamnya. Tapi ketika kita meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, bahkan di dalam kemaksiatan kita pun kita meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, yang kita sembah adalah Allah,
berarti dia masuk kategori orang yang sedang menjalankan hak Allah dalam dirinya. Apa itu? Dia tidak pernah menyekutukan Allah dengan sedikit apapun. Maka Bapak Ibu sekalian, saya pernah ceritakan kisah ini bahwa ada orang mujahid yang mati di medan perang. Ketika ditanya oleh Allah, "Limadza qutilta?" Kenapa engkau terbunuh? Kata mujahid ini, "Qutiltu li'i'la'i kalimatillah." Saya terbunuh untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah. Kata Allah, "Kadzabta," bohong kamu. Kamu mati itu karena kamu ingin berada di barisan depan agar orang-orang di belakangmu menyaksikan bahwa engkau itu adalah seorang pemberani. Lalu engkau mati di medan perang, maka matimu itu adalah untukku, bukan untukku, tetapi karena mereka yang di belakangmu ingin engkau merasakan, mereka menyaksikan bahwa engkau adalah pemberani dan engkau mati dalam keadaan syahid. Maka matimu itu adalah bukan untukku, tetapi untuk mereka. Maka engkau gak pantas masuk ke dalam surgaku, karena surgaku hanya untuk orang-orang yang ibadah untukku. Diletakkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Apa itu? Karena dia menyembahnya, ibadahnya bukan untuk Allah. Penghambaannya, ibadahnya ada unsur kesyirikan di dalam dirinya. Subhanallah. Tapi sebaliknya saya kisahkan dalam hadis Nabi juga ini, namanya hadis batokoh, hadis kartu disebutnya. Ya, di dalam riwayat Imam Daud itu, ini saya baca dalam kitab Abwaul Farj. Ditemukan ada orang ahli maksiat meninggal dunia, lalu ditimbang oleh malaikat. Malaikat terkaget karena timbangan kebaikannya mengalahi kemaksiatannya. Padahal dia mati pun matinya dalam keadaan maksiat. Karena penasaran ada apa dalam dirinya, dibelah dadanya. Ternyata detak jantungnya itu mengucapkan meyakini la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dalam kemaksiatannya itu dia sadar bahwa Allah itu Tuhan yang tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ternyata timbangannya, keyakinannya itu mengalahi kemaksiatannya. Karena dirinya di dalam kemaksiatannya tidak ada unsur kesyirikan kepada Allah. Subhanallah. Ini yang kedua, tuntutan Allah kepada kita. Tapi setelah ini kemudian jangan lemah ngajinya, jangan lemah zikirnya, jangan lemah tadarusnya. Salah juga itu ya. Ini rahasia. Rasulullah itu di akhir hadis itu mengatakan, "Ala tukhbiruhum," jangan kasih yang lain informasi ini, kata Nabi. Sampai Nabi ngomong begitu karena khawatir orang akan bersandar dengan amalan ini. Kata Nabi, "Ala tukhbiruhum," jangan kasih tahu mereka tentang ini, kata Nabi. Kenapa kata Nabi? Karena khawatir mereka akan bersandar dengan keyakinan mereka terhadap Allah. Ya, ini khusus jamaah ikhlas saja ya. Kemudian yang ketiga baitnya, itu bait yang kedua baru. Yang ketiga baitnya adalah al-arif, orang yang kenal Allah, orang yang sudah mengenal Allah, la yazalu ittirafu, tidak akan hilang rasa butuhnya kepada Allah. Terus bahagianya butuh kepada Allah, sedihnya, susahnya butuh kepada Allah, sehatnya butuh kepada Allah, sakitnya butuh kepada Allah, hidupnya butuh kepada Allah, bahkan matinya juga butuh kepada Allah. Orang yang kenal Allah itu begitu kondisinya, terus meneruskan butuh terhadap Allah. Bahkan wala yakunu ma'a ghairillahi qarab, bahkan dia ketika berada di satu tempat itu tidak bersama Allah. Ketika la yakunu, dia berada ma'a ghairillah, ya, tidak bersama Allah, qararuhu, ketenangannya. Ketika dia keluar dari Allah, hilang Allah dalam dirinya, itu
ada timbul layakunu qararuhu, tidak ada ketenangan dalam dirinya. Nggak ingat Allah sejenak saja, itu batinnya ada kegelisahan. Tidur nggak nyebut nama Allah terlebih dahulu, ada kegelisahan. Duduk nggak ingat Allah, itu ada yang hilang dalam dirinya. Itu orang arif billah tandanya. Ciri khasnya begitu. Dia senantiasa butuh kepada Allah dan tidak tenang ketika tidak bersama Allah. Maka dulu pernah saya sampaikan ada kisah wali ketika ditanya sama Allah, kamu pilih masuk surga atau neraka? Walinya jawabnya sederhana, ya di surga ada engkau, ya di neraka juga ada engkau ya Allah. Ya terserah engkau saja ya Allah, ya di surga juga aku bersamamu, ya di neraka juga aku bersamamu. Karena engkau itu tidak mungkin terhimpit oleh ruang dan waktu. Gak ada masalah. Kalau kita kan kalau ditanya kayak itu gak mungkin jawabannya milih neraka. Gitu. Ya surga lah ya Allah. Katanya masalahnya. Itu kan pernah gitu. Ini orang yang arif billah itu senantiasa butuh kepada Allah dan tidak tenang ketika tidak bersama Allah. Maka jangan heran orang yang betul-betul sudah arif billah lisannya basah dengan zikir kepada Allah. Bismillah, Allah, memang diamnya saja Allah. Ketika dia sudah mulai malu karena dilihat orang, diam tapi hatinya yang zikir Allah. Tidurnya Allah, makannya Allah, kerjanya Allah, ngajinya Allah, segalanya Allah, ingatnya Allah. Gitu. Wah ini minum racun juga nggak mati ini kalau udah gitu. Ya kan lah ya dulu syekh nggak bisa. Apa itu namanya dimudaratkan oleh sesuatu, nggak bisa. Karena dirinya sudah lebur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu sebenarnya. Jadi untuk dekat kepada Allah itu kata Sayyid Ramadan Al-Buti itu tidak ditandai dengan sorban seperti ini, tidak ditandai dengan peci hitam, peci putih, pakaian haji dan enggak. Bahkan tukang kebun pun itu bisa arif billah dibandingkan kita yang berpeci bersorban. Ketika mampu mengamalkan konsep ini, itu kata Sayyid Ramadan Al-Buti dalam Syarah Al-Hikamnya. Ketika dia berkebun, bercocok tanam, tanahnya meyakini tanah ini adalah ciptaan Allah. Dia menumbuhkan tanaman ini atas kehendak Allah dalam diri tanah ini. Lalu dia menjalankan iradat Allah dalam dirinya, menumbuhkan tanaman yang ditanam pada tanah tersebut. Si tanah menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah karena tanah sadar bahwa dirinya tidak mampu menumbuhkan tanaman tanpa Allah mencurahkan hujan kepada dirinya. Lalu tanah mengatakan, aku ini tidak punya kekuatan apa-apa kalau bukan atas iradat dan kekuasaan Allah dalam diri saya, sehingga saya bisa menumbuhkan tanah. Maka ada ungkapan, saya kasih rahasia lagi. Saya mikir, oh iya juga. Ini konsepnya tokoh sufi dari Nusantara, namanya Syekh Yusuf Al-Makassari. Kalau ada orang Makassar di sini, ada orang Makassar sini. Keren. Syekh Yusuf Al-Makassari. Beliau punya konsep Tuhan dengan alam. Allah itu Tuhan, alam itu ciptaannya. Maka setiap ciptaan Allah itu pasti melekat sifat Tuhan pada setiap ciptaannya. Beliau ngomong itu. Allah itu sang pencipta. Makhluk itu adalah ciptaannya. Dan ciptaan itu karena yang menciptakan Allah, maka sifat Allah pun akan ada pada setiap ciptaannya. Diri kita pun memiliki sifat ketuhanan. Ada Pak, bapak-bapak ketika melihat ada orang susah hidupnya, pemulung atau apapun itu, akan muncul sifat ibadah dalam diri kita.
tanpa kita sadari itu adalah sifat ketuhanan dalam diri kita. Allah itu kan sifatnya Rahman Rahim. Bapak-bapak punya anak bandel, dikuliahin 21 semester nggak selesai. Ya. Apakah bapak-bapak berhenti nyekolahin anaknya? Enggak, selesain gitu. Pak, 2 semester lagi. Ya sudah, yang penting aku selesai. Coba Pak, nggak selesai masih dikuliahin supaya gimana selesai. Kenapa? Ada sifat ketuhanan dalam diri kita. Ada orang nggak sholat, masih Allah kasih hidup lagi. Ya, itu sifat ketuhanan. Maka setiap makhluk itu bukan sifat ketuhanan dalam diri makhluk itu sendiri. Maka kita ini nggak boleh macam-macam dengan alam semesta ini, dengan tanah, dengan air, dengan batu, dengan apapun itu. Karena mereka itu punya sifat ketuhanan. Karena Allah lah yang menciptakan mereka, maka sifat Tuhan pun akan melekat pada setiap ciptaannya. Itu Pak. Tanya Mas Didi. Coba Mas Didi pernah nggak dengar di kampung-kampung kalau ada pepohonan yang nggak berbuah, ya Pak, sudah tahunan nggak berbuah, di kampung itu Pak dibawain golok Pak, dan itu Pak Aziz, dia ngomong begini, pohon katanya, kamu ini tak tanam kok puluhan tahun nggak berbuah, kalau nggak berbuah saya tebang kamu besok. Subhanallah Pak, ini pengalaman masyarakat. Nanti pas musim berbuah, pohon itu berbuah. Ternyata pohon itu mendengar ucapan kita. Karena reaksi rasa takutnya, sifat dari pohon itu kalau dia stres, itu kan munculkan buah ya Pak. Makanya disayat-sayat itu stres ya Pak. Nah, itu Pak. Semuanya itu Pak. Maka kita nggak boleh berkata dengan apapun itu sembarangan. Makanya lihat ketika Nabi Muhammad SAW lahir, semua pepohonan sujud kepada Nabi Muhammad. Kalau bukan pohon itu tidak memiliki sifat ketuhanan, tidak mungkin itu akan tunduk kepada Nabi Muhammad. Dia mendengar, dia menyaksikan akan lahirnya Nabi Muhammad. Semuanya berhenti. Dan itu adalah ciptaan Allah dengan segala sifat-sifatnya. Orang arif billah itu punya pandangan seperti itu, yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap segala sesuatunya dia duduk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terakhir ya Bapak, biar agak genap. Ini karena baitnya cuma 4. Ya. Az-zuhad idza mudiru inqabat. Orang zuhud itu kalau dipuji, ya, dia gelisah, resah. Oh kamu ini soleh ya, kamu ini, itu malah gelisah. Orang zuhud tadi. Lisuhudin asana al-khalqi, karena mereka menyaksikan pujian itu datangnya dari makhluk. Yang nyebut saya baik itu orang. Dia nggak tahu kalau saya ini banyak dosa. Gelisah dia. Kalau seandainya makhluk itu tahu kebenaran saya, pasti dia nggak akan puji saya. Itu orang yang zuhud. Tapi orang arif punya pandangan berbeda. Orang arif itu idza mudihu inbasatu. Kalau mereka dipuji, mereka senang. Kenapa mereka senang? Lisyuhudihim dzalika minal malakil haqqi. Karena mereka meyakini, menyaksikan bahwa pujian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang arif itu malah ketika dipuji senang. Kenapa dia senang? Karena dia menyaksikan bahwa tidak akan ada yang datang dalam dirinya kecuali Allah yang mendatangkan itu untuk dirinya. Maka datangnya mulut orang kepada dirinya dengan kalimat memuji itu bukan datangnya dari seseorang, tapi datangnya dari Allah. Yang dia lihat bukan makhluk, tetapi yang dilihat adalah Allah.
pujian itu keluar dari mulut makhluk, dia tidak melihat pujian itu dari sang makhluknya, tetapi yang dia lihat adalah dari sang Khaliknya pujian. Itu orang yang mengenal Allah. Betul-betul segala sesuatunya yang dilihat semuanya adalah Allah. Jadi kalau kita lupa, Bapak Ibu sekalian, ini tanda kalau kita sudah mulai naik ma'rifatnya ya Pak. Bapak-bapak mau pergi ke mana atau rencana kemana, sesuatu yang sudah kita siapkan kemudian ketinggalan. Di tengah jalan bapak-bapak baru teringat, Masya Allah, ketinggalan. Bapak-bapak spontan ngomong, ya Allah, saya ini nggak dikasih ingat sama Allah, kok bisa ketinggalan? Ya Allah, Allah masih saya lupa. Kalau bapak-bapak sudah punya pandangan seperti itu ma'rifatnya sudah mulai naik gitu. Pintu ma'rifatnya sudah mulai terbuka. Itu tanda kecil itu. Semua kehidupan yang kita alami, ketika semuanya disandarkan kepada Allah, berarti pintu ma'rifat kita sudah mulai terbuka. Rencana mau ini tiba-tiba berpaling dari yang lain kita. Kemudian kita ngomong, ya Allah, berarti Allah ini enggak mengharapkan saya ke sana, tapi Allah itu mengharapkan saya ke sini. Terus begitu. Ada keburukan dalam diri kita pun kita akan mengatakan, oh Allah belum menghendaki kita ke sana, yang Allah kehendaki kita di sini. Terus saja semuanya disandarkan kepada Allah. Ya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada Allah semanapun. Kiranya ini saja saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, Masya Allah. Kata kuncinya adalah alhamdulillah li bana'ihi. Pagi hari ini kita banyak referensi Ustadz dari Mesir, Ramadan Al-Buti, kemudian disetir lagi dengan Ustadz Nusantara kita, Yusuf Al-Makassari. Insya Allah kalau dalam dunia medis sering-seringlah kita jadi tadabbur alam. Boleh ke Tangkuban Perahu, bagaimana dinginnya, sejuknya, boleh juga ke pegunungan Dieng, ke pantai, dan lain-lain. Ternyata pengajian hari ini kita menyaksikan bahwa keindahan alam yang begitu mempesona itu, ketika kita mampu mengaji Al-Quran ini, bahwa Allah jauh lebih indah dari sebenarnya. Baik, dipersilakan satu penanya untuk umat ibu-ibu dan satu penanya untuk bapak-bapak. Silakan. Ya, silakan Bu, sebutkan nama dan pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar kajian kali ini, jauh sekali bedanya dari sifat arif yang ditanyakan. Terkadang kita kalau sedekah ada dalam hati kita bahwa kita terhindarkan dari bahaya, terus anak-anak kita yang jauh mendapat pertolongan dari siapapun itu. Kita sholat duha, kita minta dimudahkan segala macam. Ternyata kita jauh sekali dari sifat jujur terhadap pemahaman kepada Allah gitu. Jadi ingin sekali sedikit saja gimana caranya hati kita itu ada sifat arif yang pun itu akan paling ujung gitu kan. Gimana caranya? Jadi kita tetap berbuat baik, bersedekah, tapi ada rasa bahwa kita itu pengabaran kepada Allah. Ternyata kita selama ini terlalu jauh gitu. Ada rasa jujur kita terhadap pengabaran Allah. Dimana itu kan sedikit saja bahwa kita itu ada terhindar dari sifat tidak jujur terhadap pengabaran kepada Allah. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Bapak-bapak ada? Ya sekali. Ya, sekali berapa? Ya, monggo, Pak. Enggak. Oh, enggak. Yang Bapak suaranya katanya Pak. Asik kalau udah bicara masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengenal Allah itu dengan cara kita mengenal sifatnya, mengenal asmanya, dan mengenal afalnya. Kemudian untuk cara mendekat saya dengan kita. Tapi itu kedua kali asik tadi kita mendengarkan
banyak yang kita dengarkan bahwa nanti yang akan dihisab pertama adalah sholatnya, akan diberikan penjabat. Jadi kalau kita merasa punya kekuatan mengerjakan sholat, ya memang benar kita nanti akan diminta penjabat. Tapi kalau saya merenung dari itu tadi, kalau dulu yang mengerjakan masa Yahudi dengan dulu tidak percaya sholat. Dua kali saya mohon tadi ada pasal orang Jawa itu mengayu-ayu ning bawah itu melestarikan alam ini dengan merusak alam. Cuma kita tahu di tambahan alam itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam cukup ya. Satu penanya Muhammad dan Ikhwan. Silakan Ustaz untuk bisa dijelaskan. Ini saya jawab semampunya karena konsentrasinya agak berubah. Jadi kata ibu tadi bagaimana caranya? Saya aja belum bisa ya, tapi memang kalau saya melihatnya begini ibu. Jadi ternyata dari kita dulu kita belajar ngaji, sholat terus naik. Itu kalau kita ngaji al-hikam ini ternyata itu semua adalah proses yang Allah berikan kepada kita. Allah memang sengaja mengarahkan kita, menempatkan kita tidak langsung dari awal ngerti. Bahkan mohon maaf mungkin ada yang sudah tidak muda lagi, baru oh katanya kenapa coba dulu nggak gini gitu kan, muncul itu semua tidak boleh dipersalahkan dan disesali karena memang itulah yang Allah kehendaki dalam diri kita. Jadi apapun yang sudah kita lakukan sepanjang kita sudah berikhtiar menjalankan syariatnya, kita dalam keadaan mengikuti apa yang Allah tetapkan dalam diri kita. Gitu. Jadi kalau dulu kita ibadah masih karena dosa, masih karena surga, masih karena neraka, masih karena urusan rezeki, masih karena urusan ini, urusan itu, biarkan. Itulah memang caranya Allah mendekatkan kita. Gak mungkin kita langsung didekatkan jadi wali soleh, itu saya yakin kita yang pasti tinggalnya di gubuk gitu ya, nggak mau tinggal di perumahan kayak gini, gitu. Karena kita berangkat dari bawah, maka kita mau hidup bersosial begini. Tapi lahirlah syiar Islam itu di Gereja Sukarmi. Itu salah satu hikmahnya. Lalu bagaimana supaya di dalam ibadah kita ini kita bisa jujur di dalam penghambaan kita kepada Allah? Jawabannya sederhana, tapi sulit. Jawabannya sederhana. Untuk bisa menimbulkan kejujuran dalam diri kita di dalam penghambaan kita kepada Allah, caranya cuma satu. Apa itu? Caranya adalah mengenali Allah secara dalam. Secara dalam. Kan pernah saya sampaikan, saya sering ditanya, Ustaz, supaya ikhlas itu caranya gimana? Kan begitu. Orang kan kalau ngaji ikhlas pasti endingnya gitu katanya. Ustaz, ya udah kalau kayak gitu supaya hadir ikhlas ini kan, saya katakan ikhlas itu hanya bisa hadir dalam diri kita sejauh mana kita mengenal Allah, sejauh itulah ikhlas kita kepada Allah. Kalau kita belum jauh mengenal Allah, ikhlas kita pun sebatasnya itu. Jujur di dalam penghambaan kita kepada Allah itu akan ada dalam diri kita sejauh mana kita mengenal Allah. Maka kalimatnya pun adalah arif, mengenal Allah. Sejauh mana kita mengenal Allah, maka disitulah sejauh mana kejujuran kita dalam penghambaan kepada Allah. Dulu kita waktu belum mengenal Allah, ya macam-macam tuh ibadahnya karena pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Setelah kita mengenal Allah, lepas semua keinginan-keinginan. Kenapa coba? Karena kita sudah mulai mengenali Allah. Karena lebih seperti itu singkatnya. Ya. Jadi benar Pak, ikhlas itu
nggak bisa kita pukul sama ratakan. Orang kelas ini nggak bisa. Dan saya merenung, itulah keadilan Tuhan. Allah itu nggak menjadikan syarat harus ikhlas pada tingkatan khasul khas, enggak. Yang penting mukhlishina lahu din, sudah. Ya Pak. Yang penting ikhlasnya sampai di mana? Ikhlas sesuai dengan kondisi dan makomnya masing-masing. Orang awam ikhlas dalam amalnya itu sudah baik menurut Allah karena kedudukan dirinya. Orang khas ikhlasnya masuk kategori khas itu sudah sesuai karena tingkatan. Jadi itulah keadilan Tuhan. Maka Allah pun menciptakan surga bertingkat-tingkat, neraka juga bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan kita masing-masing. Tapi pada akhirnya kita akan menempati kedudukan yang sama di hadapan Allah. Saya kira itu. Yang kedua, mengenali Allah. Ada satu hadis bahwa amal yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Kemudian kita merasa bahwa sholat ini dari diri kita diminta pertanggungjawaban atas sholat yang kita lakukan. Kalau sudah kita meyakini bahwa kita bisa sholat ini adalah karena Allah, maka apa yang dimintakan pertanggungjawaban kita terhadap sholat? Toh kita tahu bahwa sumber sholat ini adalah dari Allah, gitu ya Pak? Kalau begitu Allah menuntut dirinya karena yang memberikan kita sholat ya Allah. Lalu kenapa Allah masih menuntut sholat dalam diri kita? Ini pertanyaan keren. Jawabannya, Bapak, bahwa di dalam jasad kita ini, yang sholat itu di dalam hidup di dunia itu kan ada syariat. Syariat kita ini adalah sholat. Ketika kita menapaki hidup di dunia, kita membawa dua hal. Apa itu hal nafsu dalam diri kita? Ya kan? Ada hal ruhani dalam diri kita. Yang ruhani itu non-fisik kita. Non-fisik kita. Yang materi itu jasad nafsu dalam diri kita. Yang dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jasad kita. Jasad kita yang dimintakan. Karena kita bisa sholat itu adalah karena rohani kita. Tapi kita mampu bisa sholat karena kita mengalahkan jasad kita atau nafsu kita. Kita bisa kalah rohani kita karena kita mengikuti nafsu. Maka di dalam sholat ini kita membawa jasad kita. Mana buktinya bahwa jasad ini dimintakan pertanggungjawaban kepada Allah? Buktinya adalah nanti di akhirat tidak ada lagi syariat. Selesai urusan. Kenapa? Karena nanti di akhirat kita sudah tidak lagi membawa jasad kita. Itu Pak. Gitu. Ya bapak-bapak masuk rumahan bawa mobil. Sama satpam kan dilihatin, oh ini mobilnya ini. Gitu. Bapak-bapak akan dipantau terus oleh sang pengamat di depan ketika bapak-bapak membawa kendaraan. Tapi ketika bapak-bapak datang ke Gria Sukarami, nggak bawa kendaraan apa-apa, masuk rumah nggak perlu ditanya lagi. Nggak ada yang perlu dijaga dan nggak ada yang perlu dipertanggungjawabkan karena bapak-bapak nggak bawa apa-apa kecuali diri kita. Nah yang kita bawa ini jasad kita ini saat ini. Jasad kita ini kan unsurnya banyak, males, nafsu, setan, apalagi Pak, kebutuhan. Nah inilah yang dimintakan pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebih seperti itu. Coba. Oke, alhamdulillah ilustrasinya cukup jelas. Kalau kurang jelas, tolong nanti diinternalisasikan lagi di rumah. Buka lagi YouTube, mengingatkan ngaji ngaji 75 ya. Bisa lebih detail lagi, kita bisa mencerna secara perlahan. Baik, hidangan tidak tersaji di depan kita tutup Ustaz dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram ya Hannan ya Mannan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Mudabbir dabbir ya Muyassir yassir
يا مسهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير. اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين. اللهم اهدنا يا الله فإنك خير الهادين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم افتح لنا يا الله فتوح العارفين فإنك خير الفاتحين. ارحمنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas share ilmunya. Kepada ibu-ibu terima kasih jazakallah atas hidangannya. Mari kita tutup dengan kalimat hamdalah.